Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi nih sama kita di podcast spesial hari ini bersama saya Putri Rizky Cahyani. Jadi hari ini teman-teman, kita mau membahas mengenai topik yang sangat penting nih. Karena kita juga akan menyambut mengenai Hari HIV/AIDS dunia, yaitu tanggal 1 Desember. Tapi di sini kita tidak sendiri nih teman-teman. Saya ditemani dengan Bapak Dr. Nurres Ahmad Ilhafzul Amal, Master Art of Nursing. Di sini nanti kita akan membahas mengenai HIV dan AIDS. Baik Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Putri. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Senang ketemu teman-teman semuanya di sini, sharing informasi, ilmu yang mudah-mudahan insya Allah nanti bermanfaat ya. Oke, nanti kita akan membahas mengenai HIV dan AIDS nih Pak. Siap. Nanti kira-kira Bapak Amal mau menjelaskan lebih banyak apa nih tentang teman-teman mengenai HIV AIDS Pak? Kalau saya lihat followernya nanti di IG kan ya, berarti kemungkinan kan banyak anak-anak muda nih, berarti nanti lebih banyak terkait pengetahuan dasar tentang HIV/AIDS, bagaimana kita bersikap ya terhadap kasus HIV/AIDS, kemudian barangkali masih ada stigma diskriminasi yang masih muncul di kasus HIV/AIDS ini, sehingga perlu adanya kampanye upaya untuk membantu teman-teman ODIF yang notabene nanti kalau kalian lulus nih dari perawat itu sebagai pasien kita, sebagai klien kita yang tentunya bisa kita support dan bantu untuk menjalani hidup dengan lebih baik gitu ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih Pak, mungkin kita mulai podcastnya ya Pak. Ya, siap. Oke, mungkin teman-teman di rumah ini masih banyak yang tidak mengerti nih Pak, apa itu HIV/AIDS? Mungkin bisa dijelaskan secara sederhananya saja Pak. Siap. Pertanyaan yang sangat mendasar tapi masih banyak yang mungkin mispersepsi ya, bahwa HIV itu kan sebenarnya dia virus, dia imunovirus yang sifatnya dia berasal dari retrovirus yang akhirnya nanti akan menurunkan derajat sistem kekebalan tubuh seseorang apabila memang dia terinfeksi HIV. Nah nanti kalau kita bicara HIV, apakah orang itu nanti otomatis dia akan AIDS? Tentunya akan ada periode waktu yang berjalan. Nah itu nanti kita akan melihat prognosisnya, perkembangannya. Kalau sampai periodenya dia terkena beberapa penyakit infeksi manahun tambahannya atau infeksi oportunis lainnya, maka nanti bisa jadi dia fasenya sudah masuk pada fase AIDS. Kalau nggak salah tadi pertanyaan baru di HIV aja ya. Ya, oke. Berarti antara HIV dengan AIDS ini berbeda ya Pak? Oh jelas. Sebenarnya periodenya akan melewati HIV dulu, baru nanti ke AIDS-nya akan muncul. Kalau pertama kita lihat biasanya parameter ya, kalau di pemeriksaan penunjang, nanti karena itu masuknya di sistem imun, maka kita akan melihat satu parameter namanya CD4. CD4 itu adalah sel yang punya peran untuk kekebalan tubuh, di mana sel itu nanti akan menjadi salah satu indikator pasien ini dalam status AIDS atau tidak. Meskipun dia sudah terinfeksi HIV ya dengan beberapa tes penunjang sebelumnya, entah rapid test dengan ELISA dan lain-lain sebagainya, ketika dia mau masuk periode AIDS, nanti akan ada CD4 yang dia dikatakan sekitar 200 kubik meter persegi kurang dari nilainya 200 itu, maka dia sudah diindikasikan masuk periode AIDS. Tapi kalau dia sudah terinfeksi, ada virus HIV, ada retrovirus di dalam tubuh, tapi dia CD4-nya masih di atas 200, maka itu dia belum masuk periode terkena AIDS. Jadi nanti salah satu parameternya di sana. Meskipun ada beberapa pemeriksaan lanjutan seperti tes viral load ya, viral load yang sekarang sering dipakai, itu viral load itu melihat seberapa banyak virus yang berkembang di dalam tubuh penderita HIV. Kalau misalnya viral load-nya dalam posisi yang banyak, maka berarti ada penurunan sistem kekebalan yang luar biasa di dalam pasien HIV/AIDS itu. Sehingga selain CD4 biasanya akan dilengkapi dengan tes viral load. Begitu. Itu yang nanti akan
mendiferensiasikan. Meskipun berangkatnya sama dari HIV dulu, nanti bisa jadi kalau dia treatmentnya bagus, misalnya dia ada konsumsi obatnya bagus, maka nanti bisa jadi dia akan sistem kekebalan CD4-nya naik sehingga dia tidak masuk ke dalam stase AIDS. Tapi kalau sudah terlanjur dia tidak konsumsi medikasi, pengobatan ARV namanya, ya bisa jadi nanti dia lari ke stadium AIDS gitu. Berarti antara HIV dan AIDS ini perbedaan di tingkat hasil dari CRV tersebut nggih Pak? Dari parameter hasil pemeriksaannya nggih? Nggih, terlihat juga nanti tadi ada beberapa tanda infeksi muncul, infeksi oportunis atau tidak. Infeksi oportunis itu seperti yang kita tahu ada infeksi lain yang muncul akibat tadi, karena mekanismenya kan berangkat dari kekebalan tubuh yang turun, ada mikroorganisme di luar sebagai kita kenal sebagai antigen. Kalau antibodinya turun, maka bisa jadi tadi kuman TB katakanlah, Mycobacterium tuberculosis, kalau dia pas imunnya ngedrop, bisa jadi kena dia oportunisnya TB. Kalau dia pas ada infeksi bakteri di pencernaan katakanlah, bisa jadi dia diare akut. Nah, itu jadi akan tergantung dari kondisi kekebalan tubuhnya, kemudian ada masuk mikroorganisme atau antigen yang menyerang atau tidak, sehingga muncul infeksi oportunistik tadi. Sangat menarik teman-teman ya mengenai HIV AIDS ini, mengenai bagaimana pemeriksaannya, kemudian antara tingkatan HIV dengan AIDS juga berbeda ya Pak. Mungkin dari teman-teman dan masyarakat di luar ini masih memiliki stigma yang buruk nih Pak mengenai HIV AIDS. Itu sebenarnya apakah penularannya segampang itu Pak mengenai penularan HIV dan AIDS ini? Baik, kalau kita bilang penularan sebelum ke stigma ya, biar nanti teman-teman tahu stigmanya itu bagaimana di pasien HIV. Maka kalau kita bicara penularan, yang kita selalu tahu di media mungkin ya kampanye terkait dengan HIV AIDS ini untuk preventionnya, jelas penularan yang paling banyak saat ini itu kita jelas dari transmisi atau hubungan seksual. Yang menarik pada kasus yang sekarang sedang meningkat itu justru juga ditemukan hal uniknya adalah di kaum homoseksual. Nah, ini kita perlu hati-hati nih yang teman-teman yang muda-mudi nih, kasusnya cenderung meningkat apalagi di para pemuda dan para laki-laki. Nah, ini ada yang bilang bahwa kaum lelaki, seks lelaki itu juga turut andil dalam meningkatkan kasus infeksi baru pasien HIV AIDS. Nah, sehingga kita perlu hati-hati dengan perilaku yang sepertinya kurang benar ini ya. Yang kedua, kalau kita bicara selain tadi ada transmisi seksual, hubungan intim ya, baik hetero maupun homoseksual. Yang kedua, karena kita tahu ada juga penggunaan jarum suntik narkoba. Itu pada kelompok yang memang rentan, remaja, pemuda, atau siapapun mungkin di luar remaja pemuda yang menggunakan jarum suntik narkoba. Kalau dia punya kebiasaan menggunakan jarum suntiknya itu bergantian, satu orang gantian ke yang lain dengan jarum suntik yang sama, maka itu bisa menjadi faktor resiko yang cukup tinggi untuk penularan HIV/AIDS itu pasiennya itu. Yang lain-lain sebenarnya ada juga selain dari dua faktor tadi, hubungan seksual, kemudian ada penggunaan jarum suntik narkoba. Dulu ada penggunaan tapi transfusi darah ya. Tapi selama beberapa tahun terakhir saya kira sudah putus rantainya dari transfusi darah karena sebelumnya belum ada screening, sekarang sudah ada screening agar tidak menulari dari transfusi darah. Selain itu juga yang kita tahu nanti lari ke stigma. Kalau kita bicara tadi penyebabnya mungkin muncul dari faktor resiko yang sebenarnya menyimpang, itulah yang kadang stigmanya itu muncul. Stigma sendiri sebenarnya kan labeling yang negatif terhadap seseorang. Kalau pada hal ini berarti kita akan ketemu orang HIV/AIDS. Nah, itu labeling negatif tersebut sehingga menyebabkan persepsi orang-orang, persepsi bahkan diri sendiri itu akan
menilai bahwa kenapa sih saya harus terinfeksi HIV. Oh, dia orang HIV nih, jadi kita harus hindari, jauhi. Jangan. Ingat sekali lagi, yang patut kita hindari itu penyakit HIV-nya, bukan orangnya. Sama-sama manusia, ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, maka kita harus menjaga hablum minanas. Meskipun mungkin perilakunya buruk, kita sebagai orang muslim wajib untuk mengajak dia kembali ke jalan yang benar. Itu yang diajarkan di Al-Quran ya, as I know. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan diskriminasi? Kalau kita bisa diskriminasi berarti ada pembedaan ya, yang tidak wajar, yang tidak betul antara satu orang dengan yang orang lain. Nah, pada hal ini berarti diskriminasi pada HIV adalah orang yang mengidap HIV kemudian dibeda-bedakan. Sama-sama belajar statusnya, tapi yang satu tidak mengidap HIV, yang satu mengidap HIV. Yang mengidap HIV dijauhi teman-temannya, tidak diajak untuk bekerja sama dalam kelompok misalnya, karena tadi dia mengidap HIV. Nah, itu namanya diskriminasi, membedakan, padahal juga itu tidak betul ya. Adik-adik, teman-teman semua, ingat sekali lagi, ini masih menjadi masalah yang patut kita perjuangkan untuk diselesaikan, stigma dan diskriminasi, untuk mensukseskan program pemerintah di tahun 2030. Harapannya ada zero discrimination, itu salah satunya ya, selain ada zero yang lainnya itu nggih. Oke. Berarti bagaimana sih Pak untuk kita menyikapi orang-orang dengan HIV tersebut selain tidak mendiskriminasi mereka? Oke. Ya, bersikap seperti wajarnya kalau kita ketemu orang yang sehat tanpa terinfeksi HIV. Salaman boleh enggak Pak? Yuk salaman enggak apa-apa, karena penularannya kan tadi bukan dari media sentuhan tangan atau mungkin batuk, itu kan tidak. Medianya adalah mukosa, kemudian darah ya. Mohon maaf juga ada sel sperma ya. Nah, itu kan sudah media yang berbeda, sehingga seperti manusia pada umumnya, seperti orang pada umumnya yang sehat, perlakukan dia seadil-adilnya, sebaik mungkin, sewajarnya. Pak, tapi kan dia punya perilaku buruk, presiden buruk sebelumnya, dia punya perilaku yang tidak terpuji ya. Maka apakah dengan dia selanjutnya akan kita biarkan terus tidak terpuji? Kan tidak. Kalau kita bisa rangkul, barangkali dia menjadi orang yang justru memperbaiki dirinya, makin dekat dengan keluarganya, makin dekat dengan Sang Pencipta ya. Kita pun juga nanti akan senang ketika bisa membantu orang lain itu untuk hidup lebih baik ke depannya gitu nggih. Berarti kita tidak perlu takut bergaul dengan orang-orang dengan HIV/AIDS nggih Pak? Tidak perlu, tidak perlu. Wajib malah justru kita rangkul, kita gandeng bersama-sama, tapi jangan sampai kita ketularan aja gitu ya. Oke. Karena tadi juga sudah disebutkan mengenai penularannya teman-teman. Jadi untuk penularannya itu bisa melalui hubungan seksual, kemudian juga jarum-jarum suntik, jarum narkotika itu bisa menular. Jadi kalau hanya dengan bersalaman, berangkulan itu, jadi kita tidak perlu khawatir nggih Pak? Betul. Nah, jadi untuk orang-orang dengan HIV/AIDS itu apakah bisa hidup dengan normal Pak? Of course, tentunya bisa ya. Tadi kita kaitkan yang belum kita bahas adalah di pengobatan ARV. Nah, ARV itu obat wajib yang dikonsumsi orang-orang ketika sudah orang HIV yang sudah ternyatakan positif dan reaktif ya. Maka dia akan diresepkan medikasi berupa antiretroviral terapi oleh dokter. Nah, obat itu akan dikonsumsi harian oleh pasien. Fungsinya untuk apa? Dia mostly untuk mensupresi agar virusnya itu tidak bereplikasi di dalam tubuh dengan sangat cepat dan banyak. Kalau dia bisa tersupresi karena mengkonsumsi ARV tadi, maka dia akan bisa kerja dengan lancar, aktivitas harian, makan, minum, toileting, bathing, dressing, semuanya juga akan bisa dilakukan secara mandiri oleh pasien. Tapi konsekuensinya kalau dia tadi lepas, tidak melanjutkan ARV-nya, ya nanti dia akan ngedrop, imun sistemnya turun, ya dia kalau mau aktivitas kan tentunya akan capek,
akan kurang bertenaga ya. Sehingga tadi pentingnya untuk pasien orang-orang yang sudah mengidap HIV, maka ikuti petunjuk dari tenaga kesehatan yang terdekat di sekitar Anda. Jangan sampai lepas pengobatan ARV-nya untuk bisa nanti bersama-sama hidup dengan orang yang sebenarnya tidak terinfeksi HIV, sama-sama sehat ya, bisa olahraga juga bisa. Bahkan saya punya teman yang sudah lama, hampir 30 tahun lebih terinfeksi HIV. Beliau sekarang domisili di Jogja sama suaminya, suami istri sama-sama hidup HIV 30 tahun loh, ARV-nya rutin, sampai sekarang masih sehat, masih berkarya ya, masih bisa hidup bahagia, senang bersama, alhamdulillah. Jadi it's okay, asalkan kita bisa bantu dia untuk tetap survive dalam menjalani hidup bersama virus HIV ini gitu. Mungkin teman-teman ini udah cukup informasinya nih Pak mengenai apa itu tadi HIV, kemudian penularannya, kemudian pengobatan ARV, dan juga mengenai bagaimana stigma kita menghadapi stigma negatif di masyarakat. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya nih Pak, kira-kira bagaimana langkah pencegahan yang paling efektif mengenai orang dengan HIV/AIDS? Pencegahan untuk tertular atau pencegahan apa ini maksudnya, fokusnya? Pencegahan mengenai penularan. HIV/AIDS tadi. Berarti untuk orang yang sebelum tertular, kita harapannya, himbauannya ya, berarti kita yang pertama jelas untuk pertama menghindari faktor resiko penyebab HIV itu tadi. Kalau ada istilah ABC ya, singkatannya abstinen, jangan bergonta-ganti pasangan, itu wajib kalau yang sudah married ya. Kalau yang belum married, yang masih pacaran, hati-hati, jangan melakukan hal di luar kewajaran ya, jangan berzina. Kemudian be faithful, setia dengan pasangannya. Kalau memang sudah married, menikah tadi ya, termasuk yang abstinen untuk untuk menghindari agar perilaku zinanya terjauhi. Kemudian ada penggunaan kondom, kalau memang harus digunakan kondom selama kita tahu dia sudah terinfeksi HIV dan mau melakukan hubungan tersebut, hati-hati. Tapi yang sekali lagi, bahkan kondom pun punya faktor resiko untuk masih tertular, karena ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa ada sedikit yang memang bisa keluar dari pelapis kondom tersebut ya. Dan yang paling penting, kalau yang sudah punya curigaan bahwa kok aku sepertinya pernah, mohon maaf, sampai naudzubillah melakukan hal tersebut, segera hubungi tenaga kesehatan terdekat, segera screening, tes untuk ketahui apakah ada virus HIV di dalam tubuh panjenengan semua. Kalaupun nanti kok delala hasilnya positif, reaktif sampai beberapa kali uji tetap sama, jangan berputus asa, jangan merasa bahwa ini akhir hidup segalanya ya. Masih ada harapan untuk merubah diri menjadi lebih baik, masih ada hidup yang untuk dijalani ke depan dengan juga lebih baik gitu ya. Baik, Masya Allah, kita sudah mengulas tuntas mengenai HIV ini Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan pesan-pesan untuk teman-teman penonton, kepada teman-teman penonton mengenai HIV ini. Baik, Mbak Putri, terima kasih. Pesan saya menjelang bentar lagi kita akan menyambut World AIDS Day di tahun 2026 ini, tepatnya di tanggal 1 Desember. Meskipun temanya menguatkan dari kemungkinan penurunan pendanaan untuk program HIV, itu tidak menyurutkan semangat kita, untuk tetap mensupport teman-teman ODIF atau ODA yang ada di Indonesia, terutama untuk tetap hidup sehat bersama di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan cara apa? Tadi ya, jelas kita bantu untuk teman-teman ODIF itu jangan sampai kita stigma, labeling negatif, jangan sampai kita diskriminasi
Ya, jangan kita jauhi, bantu dia untuk bangkit hidup, beri kesempatan hidup yang lebih baik ya. Dan untuk yang belum terkena, jangan pernah coba-coba untuk melakukan hal-hal yang beresiko menularkan HIV/AIDS ya, agar nanti kita bisa menjalani proses kehidupan itu sewajarnya saja gitu ya. Saya kira demikian pesannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya di sana. Baik, terima kasih Bapak Amal untuk informasi hari ini mengenai HIV/AIDS. Sama-sama Mbak Putri. Jadi lebih paham nih Pak mengenai HIV/AIDS. Jadi kita juga bisa lebih aware ke diri kita mengenai HIV/AIDS itu seperti apa. Oke, mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya miliki ini bisa memberikan kontribusi untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan podcast ini. Kalau mau lebih banyak lagi, bisa gali informasi literatur lebih banyak tentang HIV/AIDS. Saya kira banyak sekali informasi yang diberikan gitu. Kalau dari saya simpulkan, jadi penyakit HIV/AIDS ini teman-teman itu bukan merupakan aib, karena ini penyakit yang bisa diobati, bisa dengan dukungan dan pengobatan yang tepat, HIV/AIDS ini nanti bisa terkendali ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Amal. Sama-sama Mbak Putri. Kita sudah sharing-sharing mengenai HIV/AIDS ya Pak. Baik teman-teman, mengenai HIV/AIDS ini kita tadi sudah membahas tuntas mengenai apa itu HIV, kemudian penularannya seperti apa. Jadi teman-teman itu bisa mencegah dan bisa terhindar dari HIV nih buat teman-teman yang masih tidak terindikasi HIV ya Pak. Untuk teman-teman yang sudah terindikasi HIV itu tidak perlu khawatir, karena di zaman sekarang itu sudah ada pengobatannya ya Pak. Kemudian juga jangan putus asa meskipun sudah terkena HIV, karena kita masih terus bisa hidup dengan normal. Betul. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa tonton video podcast selanjutnya. Ikuti kita terus mengenai kajian-kajian kesehatan selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Amal. Sama-sama. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.